poin penting dalam RA ini apa sih Mbak, yang sebenarnya ditunggu-tunggu yang sebenarnya belum ada di... Sebenarnya yang kita tunggu adalah bagaimana reforma agraria itu realisasinya memang sesuai dengan tujuan-tujuannya. Karena secara teks tujuan, prinsip-prinsipnya sudah seolah-olah sudah sesuai, tetapi ketika implementasi sulit. Kenapa? Karena memang tidak ada terobosan hukum, tidak ada terobosan politik. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di perhutani, kemudian di perkebunan milik negara yaitu PTPN, kemudian kasus-kasus tambang, kemudian desa-desa yang garapan-garapan masyarakat yang masih ada dalam kawasan hutan. Itu sebenarnya semacam apa? Perlu ada terobosan politik. Kita tidak bisa lagi hanya menggunakan tata laksana seperti biasa dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada, karena aturan-aturan itu sudah menimbulkan banyak masalah. Mudah-mudahan dengan ada punya Perpres ini menjadi terobosan hukum untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan yang selama kurang lebih 4 tahun ini kita terus berkutat di masalah-masalah tersebut. Itu maksudnya bisa tanpa membypass yang masalah clean and clear itu maksudnya, atau bagaimana? Nah, justru itu memang yang kita tunggu adalah seberapa ampuh Perpres ini bisa menyasar area-area konflik agraria. Nah, saya harus tahu dulu draft terakhir yang ditandatangani semacam apa, karena baru saja ini ditandatangani. Jadi memang harus melihat dulu substansinya, baru kita bisa melihat sejauh mana Perpres ini mengatasi kebuntuan yang selama ini selalu kita tagihkan ke pemerintah. Misalnya bagaimana meredistribusikan dari HGU terlantar, bagaimana menertibkan HGU yang sudah masa berlakunya sudah habis untuk menjadi objek reforma agraria, kemudian bagaimana proses pelepasan kawasan hutan untuk objek reforma agraria. Nah, ini kita tunggu bersama karena justru redistribusi, di aspek redistribusi justru pemerintahan Jokowi yang lemah. Legalisasinya yang lebih cepat. Meskipun legalisasinya masih menjadi pertanyaan, apakah legalisasi dalam konteks reforma agraria atau dalam legalisasi dalam konteks sertifikasi rutin biasa. Nah, tetapi memang yang kita tunggu adalah yang proses redistribusi tanah. Setelah Perpres ini ditandatangani Mbak, sebenarnya apa sih langkah yang segera harus dilakukan pemerintah? Ya, tentu Perpres ini harus ada rapat koordinasi bersama antara semua menteri penanggung jawab reforma agraria, lalu membuat langkah-langkah tahapan awal dalam mengoperasionalkan Perpres ini. Karena bagaimanapun Perpres ini adalah alat bekerja untuk semua kementerian terkait, bukan Perpres hanya untuk ATR BPN atau hanya untuk bekerja sendiri-sendiri, tapi memang diharapkan dengan adanya gugus tugas reforma agraria sebagai lembaga reforma agraria yang ada di dalam draft Perpres. Saya tahunya gugus tugas reforma agraria, sehingga dipastikan memang diharapkan dengan adanya gugus tugas reforma agraria yang mempunyai landasan hukum melalui Perpres itu kerja-kerja GTRA atau gugus tugas reforma agraria dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten itu bisa bekerja lebih efektif dan bisa lebih serius karena merasa tidak ada hambatan lagi karena mereka merasa sudah punya landasan hukum.